Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Septria Rajab, NPM 2020 445000542 dari Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indah Prasta PGRI. Jadi maksud pembuatan video saya kali ini disampaikan pada UTS Seminar Proposal untuk mata kuliah seminar pada semester 7 di kelas R7G dengan judul penelitian saya yaitu usulan perbaikan sistem perawatan mesin dengan pendekatan Computerized Maintenance Management System atau CMMS di PT Surya Wana Arta Grafia. Baik, yang pertama itu saya akan memaparkan agenda presentasi. Jadi agenda presentasi di sini yang bagian pertama itu pendahuluan, kedua itu tinjauan pustaka, yang ketiga bagian 3 itu metodologi penelitian, yang keempat itu saya akan menampilkan software, dan yang kelima terakhir itu gambaran hasil softwarenya. Baik, untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk bagian 1 latar belakang masalahnya ini, saya akan memaparkan bidang perusahaan. Jadi PT Surya Wana Arta Grafia ini merupakan perusahaan jasa printing yang memiliki mesin-mesin penting dalam proses percetakannya. Mesin-mesin tersebut membutuhkan perawatan rutin agar beroperasi dengan optimal. Permasalahan yang ada pada sistem perawatan mesin yang ada pada PT Surya Wana Arta Grafia masih bersifat konvensional dan tergantung pada penjadwalan secara manual. Catatan disimpan secara manual dan komunikasi yang terbatas antara departemen terkait. Jadi solusi permasalahan yang saya berikan ini, solusinya dengan menggunakan Computerized Maintenance Management System, perusahaan dapat mengoptimalkan jadwal perawatan, melacak inventaris suku cadang, memonitor kinerja mesin secara real time, dan menghasilkan laporan yang akurat. Untuk yang kedua, yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama ini identifikasi masalahnya yaitu PT Surya Wana Arta Grafia masih menggunakan sistem perawatan mesin yang manual. Yang kedua, melacak inventaris suku cadang menjadi sebuah tantangan. Yang ketiga, kurangnya pemantauan kinerja mesin secara real time. Untuk selanjutnya ada batasan masalah. Dari identifikasi masalah yang sebelumnya dapat dirumuskan batasan masalahnya yaitu yang pertama, penelitian dilakukan pada pengenalan dan implementasi CMMS sebagai pendekatan untuk memperbaiki sistem perawatan mesin. Yang kedua, hasil dan rekomendasi penelitian mungkin tidak secara langsung dapat diterapkan pada perusahaan lain. Dan yang ketiga, penelitian ini tidak akan mempertimbangkan secara rinci aspek finansial terkait dengan implementasi CMMS. Selanjutnya untuk rumusan masalah, dari batasan masalah dan identifikasi masalah tersebut ini dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengimplementasi CMMS di PT Surya Wana Arta Grafia untuk memperbaiki sistem perawatan mesin. Yang kedua, bagaimana penggunaan CMMS dapat meningkatkan efisiensi pemeliharaan preventif mesin di PT Surya Wana Arta Grafia. Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan CMMS dapat meningkatkan pemantauan kinerja mesin secara real time dan membantu dalam mengidentifikasi masalah dengan cepat di PT Surya Wana Arta Grafia. Jadi tujuan penelitian ini jelas, yang pertama untuk mengetahui implementasi perawatan mesin di PT Surya Wana Arta Grafia. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan efisiensi perawatan mesin di PT Surya Wana Arta Grafia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kinerja mesin secara real time pada PT Surya Wana Arta Grafia. Yang kedua, bagian kedua itu ada bab 2 tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan pustaka, kajian pustaka, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan. Jadi untuk kajian teori kerangka berpikir di sini, identifikasi masalahnya tidak ada implementasi CMMS untuk sistem perawatan mesin di PT Surya Wana Arta Grafia. Lalu untuk pengolahan datanya menggunakan 2 software untuk pengolahan data, Microsoft Excel dan CMMS, yang dibantu dengan menggunakan software VX. Lalu selanjutnya akan melakukan analisis, pengoptimalan dalam jadwal perawatan mesin, pelacakan inventaris, dan memonitor kinerja mesin secara real time.
Hasil yang diharapkan ini diharapkan dengan adanya CMMS bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perawatan mesin di industri. Selanjutnya untuk penelitian yang relevan, di sini ada jurnal di tahun 2018, 2019, dan 2020, 2021 sampai 2022. Untuk 2018-nya sendiri ini ada jurnal berjudul Impacts of Computer-Aided Maintenance Management System and Relevant Supportive Organizational Factors on Total Productive Maintenance, dan ada Suitable Computer-Aided Maintenance Management System Selection using Great Group Topsys and Fuzzy Group Vicar, a case study. Dan 2019 ini ada jurnal yang berjudul Computer-Aided Maintenance Management System in ER 4.0 Adaptation, a State of Implementation Review and Perspective, dan usulan interval preventive maintenance dan estimasi biaya pemeliharaan menggunakan metode Reliability Center Maintenance dan FMECA, serta jurnal yang berjudul Medical Device in Sub-Sahara Africa, Optimal Assistance via a Computer-Aided Maintenance Management System atau CMS in Benin. Untuk jurnal di tahun 2020 ini ada jurnal yang berjudul Selection of Computer-Aided Maintenance Management System to Meet Organization Needs Using AHV. Lalu untuk jurnal selanjutnya itu ada judul Implementation of Computer-Aided Maintenance Management System in Maintenance Workshop dan perancangan proses implementasi machine learning dalam maintenance management untuk mencegah derating. Lalu untuk jurnal 2021 ini, analisis total productive maintenance management menggunakan metode OEE dan FMEA pada pabrik fosforit Alcit PT Petrokimia Gresik, dan di tahun 2022 ini ada usulan perencanaan perawatan mesin dengan menggunakan metode Reliability Center Maintenance atau RCM pada sistem mesin boiler studi kasus pada PT Sandumai. Yang terakhir, untuk bab 3 metodologi penelitian berisikan waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan flowchart penelitian. Yang pertama untuk waktu dan tempat penelitian. Di sini sudah saya rangkum dengan tabel Gantt chart penelitian. Jadi untuk pertama itu pengajuan tema dan judul dilakukan pada minggu kedua pada bulan September 2023. Lalu dilanjut untuk penelitian pendahuluan di minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan September 2023. Lanjut lagi untuk membuat kajian pustaka pada minggu pertama di bulan Oktober dan minggu kedua di bulan Oktober 2023. Selanjutnya itu penulisan metodologi penelitian pada minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat di bulan Oktober 2023. Selanjutnya itu persiapan pengolahan data. Saya mempersiapkan data itu pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga pada bulan November 2023. Jadi selanjutnya untuk pengolahan dan untuk pengumpulan dan pengolahan data itu saya waktu penelitiannya lebih lama. Jadi dari minggu ketiga di bulan November, minggu keempat di bulan November, lanjut lagi Desember 2023 sampai Januari 2024 di minggu keempat. Untuk selanjutnya analisis hasil penelitiannya akan saya lakukan pada bulan Februari sampai bulan Maret. Jadi itu full selama 2 bulan saya akan analisis hasil penelitian saya dan akan saya pelajari kembali untuk mempersiapkan keseluruhannya. Jadi untuk yang selanjutnya penguatan simpulan dan abstrak itu akan dilakukan pada bulan April di minggu pertama sampai minggu keempat di tahun 2024. Jadi selanjutnya itu penulisan laporan. Jadi penulisan laporan ini saya secara sistematis dari awal September
tahun 2023 di minggu ketiga sampai di bulan Juni 2024 di minggu keempat itu saya tetap melakukan penulisan laporan apa yang saya teliti, apa yang saya persiapkan itu secara sistematis tertata dengan rapi, dengan baik, mulai dari pengajuan, terus membuat bab 1, membuat proposal membuat video pengajuan bab 1, kajian pustaka, bab 2, seperti itu. Saya tulis laporannya. Jadi dari September di minggu ketiga sampai Juni di minggu di minggu keempat pada bulan Juni 2024. Selanjutnya itu ada rencana sidang untuk selanjutnya itu ada rencana sidang yang rencananya pada bulan Juli dari minggu pertama sampai minggu keempat. Selanjutnya untuk tempat penelitian itu saya di PT Surya Warna Artagrafia pada cabang Surya Digital Printing dan Kopi yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 57 BJ Kecamatan BJ Kota Depok Jawa Barat kode pos 164221. Selanjutnya untuk desain penelitian ini dapat mencakup penelitian kualitatif. Jadi fokus saya dalam pemahaman mendalam yang cenderung melibatkan data deskriptif, naratif maupun wawancara. Jadi pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami interaksi pengguna dengan mesin yang ada, mendalami pemahaman terkait masalah perbaikan mesin percetakan, mengidentifikasi hambatan dalam menjaga operasi mesin, dan dapat menggali perspektif kualitatif tentang hasil cetakan dari mesin tersebut. Untuk selanjutnya metode pengumpulan data, di sini teknik pengumpulan datanya bersifat observasi, dokumentasi, dan wawancara. Jadi peneliti mengumpulkan data mesin-mesin percetakan yang membutuhkan pemeliharaan mesin secara preventif dengan pemantauan yang optimal. Teknik analisis datanya sendiri ini, penggunaan CMMS dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi, mengurangi downtime peralatan, meningkatkan umur pakai aset, dan mengontrol biaya perawatan. Untuk teknik analisis datanya sendiri ini saya dibantu dengan software VX, yaitu perangkat lunak Computerized Maintenance Management System atau CMMS yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola dan memelihara aset fisik dengan lebih efisien. Fitur yang ada pada VX diantaranya yaitu manajemen aset, manajemen order kerja, pemeliharaan preventif, pelacakan stok suku cadang, pelaporan dan analisis, integrasi dengan perangkat lainnya, mobile access, dan manajemen dokumentasi. Di sini saya sudah mencoba trial untuk input VX sendiri itu sudah terlampir dan output VX juga sudah terlampir. Untuk flowchart penelitiannya di sini mulai saya menentukan topik Computerized Maintenance Management System dan saya mencari kajian pustaka, 10 jurnal dan 1 laporan tugas akhir atau skripsi. Lalu untuk permasalahannya di sini, yang pertama sistem perawatan mesin yang konvensional pada PT Surya Warna Artagrafia menggunakan sistem perawatan yang manual. Yang kedua, kesulitan dalam melacak inventaris suku cadang dalam sistem perawatan mesin yang konvensional. Melacak inventaris suku cadang menjadi tantangan. Yang ketiga, kurangnya pemantauan kinerja mesin secara real time, yaitu tanpa sistem yang meningkatkan pemantauan kinerja mesin secara real time. Lalu selanjutnya saya penulis mencari data. Jadi data yang dicari adalah data primer dengan mengumpulkan dan data mesin-mesin yang ada di percetakan. Lalu untuk metode yang digunakan yaitu pendekatan Computerized Maintenance Management System. Selanjutnya mengolah data. Data yang diolah adalah data mesin pada
percetakan dengan menggunakan metode Computerized Maintenance Management System dan diolah menggunakan Microsoft Excel dan VX sebagai software pendukung. Lalu data ini datanya menggunakan uji korelasi berhubungan. Jadi apabila datanya tidak cukup, saya akan mencari data lagi. Namun apabila cukup, lanjut untuk analisis, yaitu melakukan analisis yang berfokus pada implementasi Computerized Maintenance Management System sebagai pelacak pendekatan untuk memperbaiki sistem perawatan mesin di PT Suryawana Artagrafia. Selanjutnya itu ada simpulan dan yang terakhir itu selesai. Sekian untuk presentasi saya. Saya harap bisa diterima dengan baik dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam video yang saya bikin ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.